Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Galih Prayogo dan Muhammad Rizal Maktum akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Prinsip, faktor yang mempengaruhi, dan kendala belajar. Prinsip belajar pertama adalah prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik yang dimaksud dengan siapapun atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar atau suatu tugas khusus. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kedua, prinsip motivasi. Motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar atau kalau keinginan untuk belajar itu timbul dari dirinya. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah mengetahui apa yang akan dipelajari, dan kedua, memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Kedua hal ini sebagai unsur motivasi yang menjadi dasar permulaan yang baik untuk belajar. Sebab tanpa kedua unsur tersebut, kegiatan pembelajaran sulit untuk berhasil. Seseorang yang mempunyai motivasi yang cukup besar sudah dapat berbuat tanpa motivasi dari luar dirinya. Itulah yang disebut motivasi intrinsik, atau tenaga mendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sebaliknya, bila motivasi intrinsiknya kecil, maka dia perlu motivasi dari luar yang dalam hal ini disebut ekstrinsik, atau tenaga pendorong yang ada di luar. Motivasi intrinsik ini berasal dari guru, orang tua, teman, dan sebagainya. Kedua motivasi dibutuhkan untuk keberhasilan proses pembelajaran. Namun yang memegang peranan penting adalah peserta didik itu sendiri, yang dapat memotivasi dirinya yang didukung oleh kepiawaian seorang guru dalam merancang pembelajaran yang dapat merangsang minat, sehingga motivasi peserta didik dapat dibangkitkan. Motivasi dapat merupakan tujuan dan alat pembelajaran. Sebagai tujuan, motivasi merupakan salah satu tujuan dalam mengajar. Sebagai alat, motivasi merupakan salah satu faktor, seperti halnya intelijensia dan hasil belajar sebelumnya, yang dapat menentukan keberhasilan belajar peserta didik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Motivasi adalah unsur utama dalam pembelajaran, dan pembelajaran tidak dapat berlangsung tanpa adanya perhatian. Jadi, sesuatu hal dikatakan menarik perhatian anak-anak apabila memperhatikannya secara spontan. Bila terjadi perhatian spontan yang bukan disebabkan usaha dari guru yang membuat pembelajaran begitu menarik, maka perhatian seperti ini tidak memerlukan motivasi. Walaupun dikatakan bahwa motivasi dan perhatian harus sejalan. Berbeda halnya dengan kalau perhatian yang disengaja atau sekehendak. Hal ini diperlukan motivasi. 3. Prinsip persepsi dan keaktifan. Dalam pembelajaran, peserta didik harus selalu aktif, mulai dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai pada kegiatan psikis yang susah diamati. Dengan demikian, belajar yang berhasil harus melalui banyak aktivitas baik fisik maupun psikis, bukan hanya sekedar menghafal sejumlah rumus-rumus atau informasi, tetapi belajar harus berbuat seperti membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan, dan sebagainya. Prinsip aktivitas di atas merupakan menurut pandangan psikologis bahwa segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman sendiri. Jiwa memiliki energi sendiri dan dapat menjadi aktif karena didorong oleh kebutuhan-kebutuhan. Jadi, dalam pembelajaran yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik sesuai dengan kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing. Guru hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pelajaran. 4. Prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Pembelajaran dengan pengalaman langsung ini bukan sekedar duduk dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, tetapi bagaimana peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. 5. Prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Karena itu, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang emosi, dorongan, dan kemampuan individu, dan menyesuaikan materi pelajaran
serta tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tersebut. Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah pada saat ini masih cenderung berlangsung secara klasikal, yang artinya seorang guru menghadapi 30-40 orang peserta didik dalam satu kelas. Guru masih juga menggunakan metode yang sama kepada seluruh peserta didik dalam kelas itu. Bahkan, mereka memperlakukan peserta didik secara merata tanpa memperhatikan latar belakang sosial budaya, kemampuan, atau segala perbedaan individual peserta didik. Proses pembelajaran dengan baik tanpa perbedaan yang berarti walaupun dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. S. Nasution dalam Ahmad Rohani menyarankan 4 cara untuk menyesuaikan pelajaran dengan kesanggupan individual. Yang pertama, pengajaran individual. Peserta didik menerima tugas yang diselesaikan menurut kecepatan masing-masing. 2. Tugas tambahan. Peserta didik yang pandai mendapat tugas tambahan di luar tugas umum bagi seluruh kelas sehingga hubungan kelas selalu terpelihara. Ketiga, pengajaran proyek. Peserta didik mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan minat serta kesanggupannya. 4. Pengelompokan menurut kesanggupan. Kelas dibagi dalam berbagai kelompok yang terdiri atas peserta didik yang mempunyai kesanggupan yang sama. Perbedaan individual harus menjadi perhatian bagi para guru dalam mempersiapkan pembelajaran dalam kelasnya. Karena perbedaan individual merupakan suatu prinsip dalam pembelajaran yang tidak boleh dikesampingkan demi keberhasilan dalam proses pembelajaran. 6. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Proses belajar itu dapat terjadi pada berbagai tingkatan kesukaran dan menuntut ke berbagai aktivitas mental. 7. Prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal, pelajar mungkin tidak menyadari belajar afektif. Sesungguhnya, proses belajar afektif meliputi dasar yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. 8. Proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. 9. Prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya penguasaan yang barangkali paling tua, seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor internal yang mempengaruhi belajar peserta didik. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar. Faktor internal dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor, yaitu A. Faktor jasmani. Faktor jasmani terdiri atas faktor kesehatan. Sehat yang berarti dalam keadaan baik, segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan seorang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Agar seorang dapat belajar dengan baik, haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, makan, tidur, dan beribadah. Selanjutnya, cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat itu dapat berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh, dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatan. B. Faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah intelijensi. Intelijensi adalah kecakapan yang terdiri dari kecakapan untuk menghadapi dan menyelesaikan dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Intelijensi sendiri besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai intelijensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelijensi yang rendah. Walaupun begitu, siswa yang mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan belajar adalah suatu proses kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan intelijensi adalah salah satu faktor di antara faktor yang lain. Jika faktor lain itu bersifat menghambat atau berpengaruh negatif terhadap belajar, akhirnya siswa gagal dalam belajarnya.
Siswa yang mempunyai tingkat intelijensi yang normal dapat berhasil dengan baik dalam belajar jika ia belajar dengan baik. Maksudnya, belajar dengan menerapkan metode yang efisien dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajarnya. 2. Perhatian. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek, benda atau hal, atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu, sesuai dengan hobi ataupun bakatnya. 3. Minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi, berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara, tidak dalam waktu yang lama, dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang. Sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang, dan dari situ diperoleh suatu keputusan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Ia segan-segan untuk belajar. Ia tidak memperoleh keputusan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan dikuasai, karena minat dapat menambah kegiatan belajar. Jika terdapat siswa yang kurang berminat terhadap belajar, dapat diusahakan agar ia mempunyai minat yang lebih besar dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan, serta hal-hal yang berhubungan dengan cita-citanya, serta kaitannya dengan bahan pelajaran yang sedang dipelajarinya itu. 4. Bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Selain kecerdasan, bakat merupakan faktor yang menentukan hasil tidaknya seseorang dalam belajar. Belajar pada bidang yang sesuai dengan bakatnya akan memperbesar kemungkinan seseorang untuk berhasil. Kemampuan itu baru akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Orang-orang yang berbakat dalam berbahasa dan bersastra misalnya akan lebih cepat dan dalam menguasai bahan dan sastra dibandingkan dengan orang lain yang kurang tahu ataupun tidak berbakat di bidang itu. Bakat juga dapat mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya cenderung lebih baik, karena ia senang belajar, dan pastilah ia lebih giat lagi dalam belajarnya. Sangat penting untuk mengetahui bakat siswa belajar di sekolah yang sesuai dengan bakatnya. 5. Motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri anak untuk melakukan suatu tindakan. Besar kecilnya motivasi banyak dipengaruhi oleh kebutuhan individu yang ingin dipenuhi. Ada dua macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari dalam diri orang yang bersangkutan. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul oleh rangsangan dari luar, atau motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar. Situasi belajar, misalnya angka, ijazah, tingkatan, hadiah, persaingan, pertentangan, sindiran, cemoohan, dan hukuman. Motivasi ini tetap diperlukan di sekolah karena tidak semua pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Motivasi erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat. Sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motivasi itu sendiri, sebagai daya penggerak atau mendorongnya. Dalam proses belajar, haruslah diperhatikan apa yang mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau mempunyai motif untuk berpikir dan memutuskan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dan menunjang dalam belajar. 6. Kematangan. Kematangan adalah salah satu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang yang alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Misalnya, anak dengan kakaknya sudah siap untuk berjalan, tangan dengan jari-jarinya sudah siap untuk menulis, dengan otaknya sudah siap untuk berpikir, dan lain-lain. Kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus. Untuk itu diperlukan latihan, dan belajar. Dengan kata lain, anak yang sudah siap atau matang belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum belajar. Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap. Jadi, kemajuan baru untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari kematangan dan belajar. 7. Kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau interaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan. Karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan
padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan cenderung lebih naik. C. Faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang, walaupun sulit untuk dipisahkan, tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani, atau yang bersifat psikis. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membandingkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena terjadi kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak atau kurang lancar pada bagian tertentu. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuhan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala dengan pusing-pusing, sehingga sulit untuk berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. Kelelahan rohani dapat terjadi terus-menerus, memikirkan masalah yang dianggap berat tanpa istirahat, menghadapi hal-hal yang selalu sama tanpa ada variasi, dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat, minat, dan perhatiannya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelelahan itu juga dapat mempengaruhi belajar siswa. Agar siswa dapat belajar dengan baik, haruslah menghindari agar jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya, sehingga perlu diusahakan kondisi yang bebas dari kelelahan. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar peserta didik. Faktor-faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, faktor yang berasal dari orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua utamanya adalah cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini dapat dikaitkan suatu teori. Apakah orang tua mendidik secara demokratis, otoriter, atau cara laissez-faire? Cara atau tipe mendidik yang demikian masing-masing mempunyai kebaikan dan ada pula kekurangannya. Salah satu tipe mendidik yang sesuai dengan kepemimpinan Pancasila lebih baik dibandingkan tipe-tipe di atas. Karena orang tua dalam mencampuri belajar anak tidak akan masuk terlalu dalam. Di dalam pergaulan dan lingkungan keluarga hendaknya berubah menjadi situasi pendidikan, yaitu bila orang tua memperhatikan anak, misalnya anak ditegur dan diberi pujian. Pendek kata motivasi, perhatian, dan kepedulian orang tua akan memberikan semangat untuk belajar bagi anak. Dan yang kedua tadi adalah faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru mata pelajaran dan metode yang diterapkan. Faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan belajar anak, yaitu yang menyangkut kepribadian guru, kemampuan mengajarnya. Terdapat mata pelajaran karena kebanyakan anak memusatkan perhatiannya kepada yang diminati saja, sehingga mengakibatkan nilai yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keterampilan, kemampuan, dan kemauan belajar anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh atau campur tangan orang lain. Oleh karena itu, menjadi tugas guru untuk membimbing anak dalam belajar. Dan yang ketiga adalah faktor yang berasal dari masyarakat. Anak tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Pengaruh masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Mendukung atau tidak mendukungnya perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi. Selain itu, masih terdapat faktor penghambat prestasi belajar, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar diri siswa tersebut. Faktor dari dalam yaitu kesehatan, kecerdasan, perhatian, minat, dan bakat. Sedangkan faktor dari luar seperti keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan, tetangga, dan lain-lain. Menurut Muhyiddin Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor pendekatan belajar. Faktor internal dari dalam, seperti jasmani, rohani. Kalau faktor eksternal, kondisi lingkungan peserta didik. Sedangkan faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metodologi yang digunakan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran peserta didik. Untuk poin selanjutnya adalah kendala dalam belajar.
Kendala, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah segala sesuatu yang membuat tidak lancar atau hambatan. Kendala dalam bentuk apapun akan menghalangi seseorang untuk dapat mencapai tujuan. Jadi, kendala merupakan faktor yang dapat menjadikan seorang siswa itu menjadi lambat atau berhenti sama sekali dalam mencapai tujuannya. Siswa yang berhasil dalam belajar akan mengalami perubahan dalam aspek kognitifnya. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui prestasi yang diperoleh di sekolah atau melalui nilainya. Adanya kesulitan belajar akan menimbulkan suatu keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana semestinya, sehingga memiliki prestasi belajar yang rendah. Banyak hal yang dapat menghambat dan mempengaruhi kemajuan belajar. Bukan sering juga terjadi suatu kegagalan. Beberapa gejala sebagai pertanda adanya kesulitan belajar antara lain menunjukkan hasil belajar yang rendah, di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok kelas. Belajarnya tidak bisa dan juga sangat rendah nilainya. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Semisal ada murid yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai yang dicapai selalu rendah. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura dusta, dan sebagainya. Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, dan lain-lain. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, atau kurang gembira dalam menghalangi situasi tertentu. Misalnya, dalam menghadapi nilai rendah, tidak menunjukkan adanya perasaan sedih atau menyesal. Dalam kenyataannya, masih sering dijumpai adanya siswa yang nilainya rendah. Rendahnya nilai atau prestasi siswa ini adanya kesulitan dalam belajar. Jadi begitu, banyak sekali kendala-kendala belajar yang masih dialami oleh siswa-siswa pada zaman sekarang ini.